Coba pejamkan mata kalian. Atau lebih baik, tatap layar ini baik-baik. Sekarang, kalian tidak lagi sedang rebahan di kamar atau duduk di depan HP. Bayangkan, detik ini juga kalian sedang berdiri tepat di samping saya, di tengah-tengah hutan yang begitu lebat. Tenggelamkan kepala kalian ke atas. Sinar matahari bahkan tidak bisa menembus atap daun di atas kita. Gelap, lembab, dan dingin. Dengar itu? Itu suara burung yang belum pernah kalian dengar seumur hidup. Di sekeliling kita, kabut tebal menggantung, bergerak pelan di antara batang-batang pohon raksasa yang umurnya mungkin ratusan tahun. Tepat di balik rimbunnya semak-semak di depan kita itu, hidup makhluk-makhluk yang bentuknya seperti keluar dari film fantasi. Selamat datang di Papua. Kalian sedang berada di salah satu wilayah paling liar, paling misterius, dan paling kaya kehidupan di planet bumi. Di tempat kita berpijak sekarang, para ilmuwan masih sering kebingungan karena terus menemukan spesies baru. Bahkan saat kita berjalan di sini, masih ada sudut-sudut hutan di depan sana yang belum pernah diinjak oleh satupun kaki manusia. Kira-kira rahasia apa yang sedang mengintip kita dari balik pohon itu? Mari kita melangkah lebih dalam. Lihat ke sekeliling kalian. Jauh sejauh mata memandang, yang ada hanya hijau yang tak berujung. Papua adalah benteng terakhir alam liar Indonesia. Luas hutan yang sedang kita lalui ini mencapai jutaan hektar, menjadi rumah bagi ribuan spesies yang tidak akan pernah bisa kalian temukan di belahan bumi manapun. Kalau kita mendaki lebih tinggi ke area pegunungannya, rasanya seperti naik mesin waktu. Daerah ini begitu terisolasi selama ribuan tahun, membuat evolusi berjalan dengan caranya sendiri yang ajaib, menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa unik. Shh, pelankan suara kalian. Coba intip dari balik dahan ini. Itu dia, cendrawasih, sang burung surga. Begitu kalian melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri, kalian akan paham kenapa dia dijuluki begitu. Lihat warna bulu si jantan itu, begitu mencolok dengan bentuk yang tidak masuk akal. Dan beruntungnya kita, tampaknya ini musim kawin. Perhatikan apa yang dia lakukan. Dia sengaja membersihkan tanah di bawahnya dari daun kering, membuat panggung dansanya sendiri. Dan sekarang, pertunjukan dimulai. Dia melompat, mengepakkan sayap, mengembangkan bulunya yang luar biasa indah, lalu mulai melakukan gerakan yang mirip koreografi dancer profesional. Semua kegilaan dan keindahan ini dilakukan hanya untuk menarik perhatian satu betina yang sedang menonton di atas dahan. Tahukah kalian, burung yang sedang kita lihat ini butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk menumbuhkan bulu indahnya ini, demi tarian yang sedang kita saksikan sekarang. Jangan hanya melihat ke bawah, coba dongakkan kepala kalian ke atas pohon itu. Kelihatan? Kalau saya sebut kata kanguru, otak kalian pasti langsung melompat ke padang rumput Australia yang gersang kan? Tapi coba lihat makhluk di atas kita itu. Namanya kanguru pohon. Alih-alih melompat di tanah, hewan menggemaskan ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di pucuk pohon. Lihat bagaimana lincahnya mereka memanjat dan berpindah dari cabang ke cabang. Dan ini bagian gilanya. Kalau mereka terdesak, mereka bisa melompat dari ketinggian belasan meter, setara lompat dari lantai 3 rumah kalian, dan mendarat di tanah tanpa cedera sedikit pun.
Tapi, begitu mereka turun ke tanah, gerakan mereka mendadak lambat dan canggung. Itulah kenapa mereka sangat rentan terhadap predator dan pemburu. Oke, kalau kalian mendengar suara geraman berat itu, tolong jangan bergerak. Tetap di posisi kalian. Di depan kita muncul seekor kasuari. Coba perhatikan baik-baik fisiknya dari dekat. Tubuhnya yang raksasa, kakinya yang kekar, helm keras di kepalanya, dan tatapan matanya yang tajam. Rasanya seperti kita sedang dilempar kembali ke zaman prasejarah, kan? Banyak ilmuwan bilang kalau burung modern adalah keturunan dinosaurus, dan makhluk yang berdiri di depan kita ini adalah bukti hidupnya. Peringatan nyata. Lihat cakar di kakinya itu. Panjangnya lebih dari 10 cm dan setajam belati. Sekali tendang, cakar itu bisa merobek apa saja yang mengancamnya. Tapi jangan takut, selama kita tidak mengganggunya, dia adalah petani pelindung hutan ini. Dialah yang memakan buah-buah besar dan menyebarkan biji-bijiannya ke seluruh penjuru Papua. Tanpa kasuari, hutan lebat tempat kita berdiri ini mungkin tidak akan pernah ada. Sekarang, malam telah tiba di hutan Papua. Suasana berubah total. Kegelapan di sini sangat pekat, tapi hutan ini tidak pernah tidur. Sorotkan senter kalian ke dahan pohon sebelah kanan. Pelan-pelan. Nah, kalian lihat dua lingkaran besar yang memantulkan cahaya? Itu adalah sepasang mata milik kuskus, mamalia berkantung yang baru keluar saat matahari terbenam. Mata besarnya itu didesain khusus untuk menembus kegelapan malam. Gerakannya sangat lambat, tenang, dan saking pemalunya, mereka akan langsung bersembunyi di balik dedaunan begitu menyadari keberadaan kita. Beruntung sekali kita bisa melihatnya malam ini. Berjalan di hutan ini membuat kita sadar satu hal. Kita sebenarnya belum tahu apa-apa tentang Papua. Setiap beberapa tahun, para peneliti yang melewati jalur yang kita lalui ini selalu pulang membawa kabar mengejutkan. Katak jenis baru, serangga dengan bentuk aneh yang baru, hingga mamalia yang belum pernah tercatat di buku sejarah. Di zaman sekarang, di mana semua tempat bisa dilihat lewat Google Maps dan satelit, kenyataan bahwa ada tempat semisterius hutan Papua ini rasanya hampir mustahil. Tapi malam ini, kita membuktikannya sendiri. Bumi masih menyimpan rahasia besar. Tapi tempat ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman perburuan liar, pembukaan lahan yang terus mengikis rumah satwa-satwa tadi, serta perubahan iklim mengintai setiap sudut hutan yang kita lalui ini. Menjaga hutan Papua bukan cuma soal melindungi alam Indonesia, tapi menjaga salah satu harta karun terakhir yang tersisa di planet bumi. Jika kalian setuju dengan hal ini, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like serta subscribe. Terima kasih.